Setelah kemarin kita membahas tentang street photographer di Instagram yang mempertanyakan apakah ada privasinya atau kagak gitu ya hasil fotonya. Kali ini kita kedatangan drama baru dari media sosial tersebut, di mana ini berhubungan sama dunia pendidikan kita. Jadi di Instagram ada banyak banget orang yang repost tentang sebuah postingan kalau misalnya mereka menolak gerakan 6 hari sekolah. Mereka bahkan bilang kalau misalkan siswa itu butuh istirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman. Saking banyak lu bisa lihat sendiri kalau misalnya ini udah di-repost sampai 32,7 ribu. Dan udah sampai ke berbagai macam media sosial yang lain. Ke Facebook sampai ke Twitter. Terus habis itu dikomentarin balik kalau misalkan Gen Z. Nah, kalau misalkan Gen Alpha itu malas, tidak punya niat untuk belajar dan masih banyak lagi. Jadi yang disalahin generasi gitu loh. Padahal di postingan ada sebabnya kenapa orang-orang buat, dan kita mau bahas itu semua di video ngopi kesempatan kayak ini biar kita bisa tahu konteks lebih dalam lagi dan baru kita bisa berdiskusi apakah bijak untuk sekolah 6 hari atau kagak. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Setelah gue cari tahu dikit ya, gue langsung nemuin kenapa ini dibuat. Jadi ini dibuat sama orang-orang di daerah Jawa Tengah, khususnya siswa di Purworejo, di mana mereka bahkan sampai buat petisi tolak 6 hari sekolah. Ini asalnya dari mana? Ini asalnya setelah gue kulik sedikit lagi ya, ini cuma sedikit banget gue kulik tapi gue langsung nemu. Jadi Pemprov atau Pemda Provinsi Jawa Tengah itu sedang mengkaji pengembalian kebijakan 6 hari sekolah yang baru aja mereka kabarin di bulan Oktober, di awal bulan Oktober 2025, dan baru aja rame postingannya itu di bulan November kalau misalnya mereka menolak 6 hari sekolah. Jadi alasan kenapa Pemprov itu ingin mengembalikan kebijakan 6 hari sekolah itu biar siswa ketika libur itu ada pengawasannya. Ya, soalnya kalau misalnya dilihat dari sebaran orang tuanya bekerja, itu Sabtu pun bekerja kebanyakan katanya di Jawa Tengah. Akhirnya mereka berasumsi kalau anak-anak siswa-siswi ya di hari Sabtu jadi tidak terawasi sama orang tuanya karena sibuk kerja. Maka dari situ mereka ngide kalau misalkan kebijakan 6 hari sekolah ya mending diaktifin lagi biar seenggaknya negara hadir gitu ya, untuk bisa meningkatkan kualitas akademis dari siswanya sendiri daripada mereka berkemungkinan melakukan kegiatan-kegiatan lain yang negatif seperti itu, coy. Sebenarnya kalau misalnya secara niat bagus gitu ya, tapi kita harus kaji dengan hati-hati sebenarnya. Apakah dengan menambah hari pendidikan itu trennya bakal positif ya terhadap akademis dari siswa-siswi ya. Soalnya kan kita juga harus mempertimbangkan beberapa hal yang lain gitu, nggak cuma dari siswanya sendiri tapi bahkan gurunya juga gitu ya. Apakah dengan meningkatkan hari belajar gurunya juga makin stres dengan mendidik gitu, akhirnya cuma dikasih PR doang, terus siswa juga makin terbebani ya, dan masih banyak lagi skenario-skenario yang mungkin aja bisa terjadi gara-gara ini. Lewat berita dari Kompas dengan judul Jateng Kaji Sekolah 6 Hari, orang tua siswa ramai tolak lewat petisi, lu bisa tahu kronologi sangat amat lengkap tentang postingan ini. Jadi diberitakan kalau pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengkaji kemungkinan penetapan sekolah dilakukan selama 6 hari. Jadi Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taji Yassin, juga mengatakan kajian itu dilakukan dengan menggandeng akademisi serta elemen masyarakat. Semoga ini bukan lip service gitu ya, tapi emang benar-benar menggandeng akademisi serta elemen masyarakat. Karena elemen masyarakat pun di Instagram itu banyak yang menolak. Ya, Taji Yassin juga menjelaskan sebenarnya penerapan kali ya. 5 hari sekolah ditunjukkan agar siswa memiliki lebih banyak waktu dengan keluarga. Ini kalau 5 hari. Tapi kenyataannya banyak orang tua yang tetap bekerja. Ini banyak tipe ya. Tetap bekerja di hari Sabtu atau Minggu atau 6 hari hingga 7 hari. Hal itu membuat siswa ada waktu yang tidak diawasi orang tua. Nah, dengan kebijakan 5 hari sekolah ada 2 hari libur anak, maka ada 1 hari yang tanpa pengawasan, kata Taji Yassin dikutip dari laman resmi pemerintah Provinsi Jateng Jumat tanggal 21 November 2025. Ini yang bikin gue sedihnya adalah kalau misalkan pada akhirnya pemerintah tahu gitu ya, kalau misalkan orang tuanya itu bahkan kerja dari Sabtu sama Minggu, kenapa nggak diperbaiki gitu, bagaimana caranya mereka bekerja gitu biar Sabtu Minggu tuh bisa libur juga. Saya kasihan di orang tua nggak sih, cuman ya mau gimana gitu dengan kenyataan kalau misalkan ya ada yang namanya sistem outsourcing lah, ada yang namanya sistem shift-shiftan gitu, terus habis itu ya mungkin ada orang yang kerja sebagai penjaga toko, sebagai pengantar ya atau kurir gitu, mungkin banyak orang-orang yang benar-benar tryhard untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dengan kerja Sabtu Minggu. Dan ironisnya pemerintah tahu, tapi ya beginilah solusi yang mereka bisa hadirkan. Kalau misalnya boleh fair, mungkin nggak cuma Pemprov doang gitu ya kewenangan yang harusnya bisa ngurus ini, tapi juga kementerian-kementerian terkait, kayak misalnya Kementerian Ketenagakerjaan dan juga beberapa kementerian lain gitu. Adapun rencana kebijakan 6 hari sekolah yang diterapkan Pemprov Jateng akan diberlakukan untuk SMA dan SMK sesuai dengan kewenangan Pemprov. Nah, paragraf ini penting banget. Kenapa begitu? Karena ini menjadi alasan adanya postingan gerakan penolakan 6 hari sekolah di Instagram. Ini yang buat itu anak SMA.
atau orang tua dari anak SMA. Yang mana ini hadir karena kebijakan ini akan diberlakukan untuk anak SMA dan SMK duluan gitu loh. Namun tidak menutup kemungkinan akan membuka peluang terhadap peningkatan di bawahnya seperti SD, SMP, TK, PAUD yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota. Imagine anak TK, PAUD itu bakalan sekolah 6 hari dalam seminggu. Lebih rodi dibanding orang-orang yang kerja 9 to 5 aja. Damn. Balik lagi ya, harusnya sih ini benar-benar dikaji dengan sangat amat matang. Untungnya ada paragraf selanjutnya yang bilang, meski demikian, Taji Yassin menegaskan bahwa penerapan kebijakan tersebut akan mempertimbangkan hasil kajian dari para pakar pendidikan, perguruan tinggi, dan kalangan dewan. Semoga ya, bismillah. Soalnya ini gak cuma bakal ngefek ke siswa-siswi, tapi juga ini bakal ngefek ke guru-guru, tenaga pendidik yang akan nambah kerjaan lagi di hari Sabtu gitu. Takutnya ya, kalau misalnya Sabtu belajar juga, gurunya udah ngeniat buat ngajarin gitu, takutnya cuma dikasih PR doang, dan yang ribet siapa? Orang tuanya lagi gitu. Soalnya gue baru aja ngeliat ada satu video bapak-bapak yang protes gitu kalau misalkan siswa SD kelas 3 itu soal matematikanya udah bilangan semua, udah bukan angka lagi, udah huruf-hurufan gitu loh. Dia pun bahkan gak ngerti gimana cara kerjaan soalnya, kan lucu ya. Petisi tolak kebijakan sekolah 6 hari. Nah ini originnya. Di sisi lain pada 12 November 2025 muncul petisi untuk menolak kebijakan sekolah selama 6 hari melalui laman change.org. Jadi ini bukan di Instagram tapi di website lain dulu gitu ya. Petisi ini dibuat sama Alfaris Hadi dan telah ditandatangani oleh 23.000 orang. Dalam petisi tersebut, Alfaris menjelaskan selama ini banyak manfaat dari penerapan sekolah selama 5 hari. Libur akhir pekan selama 2 hari memberikan kesempatan bagi siswa untuk beristirahat, berekreasi, dan menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga. Jadi buat orang-orang ya yang emang Sabtu minggunya masih bisa mengawasi itu pada protes. Mereka bilang kalau misalnya justru Sabtu itu krusial untuk seenggaknya bisa bercengkrama dengan anggota keluarga yang lain. Alfaris sebagai orang tua dan sebagai generasi muda khawatir perubahan yang diusulkan ini akan berdampak buruk pada anak-anak. Yes, apalagi kalau misalnya ngomongin soal kesehatan mentalnya. Ini bukan soal orang-orang tuh pada malas belajar hari Sabtu gitu, bukan. Ini soal efektivitas. Apakah pendidikan itu kalau misalnya dijor-jorin sampai berhari-hari itu bakalan justru punya tren positif gitu ya dampaknya terhadap akademisnya mereka, atau justru bakalan ngebuat stres sampai malah nggak fokus ke pelajaran-pelajaran yang lain itu loh. Banyak siswa di sekolah SMA atau SMK seluruh provinsi sudah merasa sangat tertekan dengan beban belajar saat ini. Tulis Alfaris dikutip kompas.com, Jumat. Menurut beliau, menambah waktu belajar jadi 6 hari sekolah akan lebih mengurangi waktu yang siswa butuhkan untuk rehat. Penerapan kebijakan 6 hari juga akan membuat siswa akan merasa semakin lelah dan kurang termotivasi di ruang kelas. Ini harusnya bisa jadi pertimbangan yang sangat amat bagus gitu ya untuk kebijakan ini. Karena apa? Karena ya lo harus bisa ngebedain antara orang yang dipaksakan untuk belajar dan juga sekolah sampai 6 hari sama orang yang emang sekolah tapi juga ikutan bimbel. Kalau misalnya ikutan bimbel ya atau les gitu, mereka punya sedikit motivasi untuk belajar di luar jam sekolah. Tapi kalau misalkan sekolah doang sampai 6 hari ya tidak diperbaiki kurikulumnya, ya sama aja bohong gitu ya nggak sih. Kita harus mendukung kesejahteraan siswa dan memastikan mereka mendapatkan pengembang yang seimbang dalam pendidikan dan kehidupan pribadi, tulis beliau. Jadi begitulah kira-kira backstory postingan yang ramai banget tentang gerakan penolakan 6 hari sekolah. Jadi ini bukan kayak postingan random dari Gen Z gitu ya. Kalau misalnya mereka menolak sekolah 6 hari gitu terus orang-orang langsung pada ngamuk-ngamuk, lemah lu lah itu bukan karena itu. Tapi mungkin karena awalnya udah ada pola yang bagus gitu di Jawa Tengah, terus habis itu berubah lagi. Ini nggak di seluruh Indonesia gitu, tapi ini cuma di daerah Jawa Tengah doang setahu gue. Gimana respon orang-orang? Lu bisa lihat sendiri di salah satu postingan Facebook yang nge-share ya gerakan penolakan 6 hari sekolah ini. Kayak dari Bandar Meme, sekolah itu nagih asal punya account server, ini betul. Kalau lu nggak mau sekolah ya udah tinggal keluar dari sekolah, habiskan waktu lu sama keluarga atau teman sepuasnya. Padahal banyak anak-anak yang ingin sekolah tapi kalang ekonomi dan lu yang sekolah malah masih mau. Bukan gitu konsepnya, bukan kayak oh masih mending anjir lu sekolah sampai 6 hari sampai dibanding-bandingin sama orang yang kagak sekolah, bukan gitu. Ini kan ngomongin soal bagaimana efektivitas dari pendidikan gitu ya. Jangan sampai bener-bener ngebebanin sampai pada akhirnya ya mereka juga nggak enjoy buat belajar gitu loh. Baik lagi, gue bukannya fobia sama pendidikan gitu, tapi kita harus objektif dalam melihat apakah ini perlu pertimbangan lagi atau kagak gitu loh. Soalnya gue yakin orang tuh pasti langsung pada ngejelek-jelekin Gen Z gitu karena orang-orang tuh pada nolak buat sekolah, padahal bukan itu. Tapi nggak apa-apa, ini sehat menurut gue. Diskusi kita tuh bener-bener untuk kebaikan kedepannya, anjay.
Barisan waktu bersama keluarga. Kalau sekolah 6 hari usulku sih untuk yang SMA pulangnya jam 2 untuk Senin Kamis. Jumat jam 1 mungkin setelah Jumatan itu bakal membuat anak-anak tidak jenuh. Nah, ini bagus nih. Ini saran yang bagus. Di daerah saya aja SMA pulangnya jam 3 sampai 4 sore. Itu udah lelah-lelahnya apalagi buat belajar pas pulang. Ya, apalagi kalau misalnya di postingan dijadiin bahan banding-bandingin dulu. Gue kayak gini dulu kok. Ah, tai lo. Pulang lo enggak usah ikut diskusi lo. Cuman banding-bandingin gue dulu kayak gimana enggak akan relate anjir. Nggak nyari solusi kalau kayak gitu. Majabat gue sekolah masuk jam 7 pulang jam 4 biasa aja. Bukan masalah biasa aja, lu sekarang jadi apa gitu. Astagfirullahaladzim, maaf. Dari sini bisa cemas, real atau pengen caper aja. Terus bisa ada dibanding-bandingin kayak masih mending gitu ya sekarang daripada zaman Covid dulu. Orang-orang pada kangen sekolah. Ya orang-orang sebelum zaman Covid sendiri kok pada pengen libur kan. Bukan gitu gak sih masalahnya. Anak bilang kayak gini sekolahin di sekolah swasta kejang-kejang. Hey, di sekolah swasta pun nggak yang bener-bener sampai malam nggak sih, nggak yang sampai 7 hari sekolah semua nggak sih, justru lebih balance lagi kurikulumnya gitu loh. Intinya itu aja yang bisa gue sampaikan. Ya sorry kalau misalnya mungkin pendapat gue rada kurang masuk ke dalam majority dari pendapat orang-orang di internet, tapi menurut gue bagus kalau misalnya pada akhirnya ada yang menolak dan ada yang setuju, biar seenggaknya dipertimbangkan lebih matang lagi. Dan gue respect kalau misalkan ini kebijakan di Jawa Tengah masih mempertimbangkan hasil kajian dari beberapa orang-orang yang emang bakal berpengaruh, kayak misalnya pakar pendidikan lah, perguruan tinggi, kalangan dewan, dan masih banyak lagi. Intinya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Gimana tanggapan kalian semua? Ini postingan bukan berlaku untuk seluruh Indonesia, tapi untuk daerah Jawa Tengah doang ya, kalau misalnya gue cek dari beritanya. Jadi cukup sekian sekali lagi dan sampai jumpa lagi di next video ngopi. Gue undur diri, sampai jumpa.